Untuk pengajian mingguan yang tujuannya untuk agar kita dapat lebih sempurna melaksanakan ibadah kita, khususnya ibadah sholat, karena ibadah sholat ini nanti merupakan simpul agama atau tali agama atau sendi agama yang paling akhir ditinggalkan oleh umat manusia. Kata Rasulullah SAW bersabda, yang artinya simpul Islam itu akan terputus satu demi satu. Ketika satu putus, maka manusia akan bergantung pada simpul yang selanjutnya. Awal simpul yang terputus itu masalah hukum. Sekarang orang nggak terlalu takut akan hukum agama. Orang sekarang udah lebih berani melanggar norma agama. Awalnya hukum, nanti terakhir yang akan ditinggalkan oleh umat manusia itu sholat. Itu yang paling akhir. Nah, sedangkan ancaman dari Nabi kita Muhammad SAW bagi orang meninggalkan sholat, selain dihukumi layaknya orang kufur atau kafir, juga dihukumi dengan hukuman 14 jenis azab yang akan diterima. 5 ketika hidup, 3 ketika akan wafat, 3 ketika di dalam kubur, dan 3 ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu siksaan bagi orang meninggalkan sholat. Yang paling pedih dari semua ini adalah 3 ketika akan wafat dan 3 ketika di alam kubur. 3 ketika akan wafat, pertama dia akan mati dalam keadaan lapar. Makanya kalau ada orang mau meninggal minta makan mulu, itu merupakan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi dia. Kedua, haus. Dia akan merasakan dahaga yang sangat dahaga. Sampai kata Nabi kita Muhammad SAW, "Lau syuqiya ma'ul bahri kullah marwa min asyihi syai'an." Seandainya nih lautan nih dicokokin nih ke dia nih, ya akan hilang dahaganya. Dan yang terakhir, mati dalam keadaan hina. Allah naudzubillah nih. Dan itu 3 azab yang Allah berikan bagi mereka meninggalkan sholat di akhir hidupnya. Nah, yang 3 ketika dalam kubur, itu kuburnya itu akan menyempit sehingga menghancurkan tulang belulangnya. Makanya nggak heran kalau kita lihat galian di kuburnya digali lagi, pasti tulangnya udah berantakan. Beda sama orang ahli ibadah. Ahli ibadah tuh biasanya minimal tulangnya utuh. Tapi kalau bukan ahli ibadah, orang selalu melanggar perintah Allah, berapa banyak makam-makam di Jakarta yang dibongkar, tulangnya udah pada berantakan. Itu kuburan menjempit, menghimpit. Kata Rasulullah SAW, al-qabru yatadayyak alaihi hatta yakhtalifa adla'uhu. Kuburan itu menghimpit terus sampai tulang beluntang itu berantakan, hancur. Itu disebabkan meninggalkan ibadah sholat. Kemudian yang selain itu juga kuburnya itu dijadikan tuku neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yataghallabu lailan wa naharan, kata Rasulullah SAW. Dia akan terpanggang siang dan malam. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, sampai dia dibangkitkan. Yuqadu alaihil jamar fi gobri, kata Rasulullah. Kuburannya itu Allah jadikan tungku neraka yang akan terpanggang siang dan malam. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Jadi udah tulang belulangnya hancur, diutuh lagi, jempit lagi, dibakar juga. Habis itu siksaan. Dan yang terakhir paling serem ini, Allah utus kepada orang yang meninggalkan sholat di kuburnya itu sebuah ular. Ular ini namanya Syuja'ul Aqrab. Dia bermata biru, tapi di ular punya kuku. Kukunya dari besi, panjangnya 1 hari perjalanan. Setiap hari ini ular kerjanya menyiksa ini orang. Dia datang, kau meninggalkan sholat subuh sampai keluar waktunya, siksa. Setiap kali dipukul, itu orang mendem 70 meter ke dalam tanah. Diangkat lagi, engkau meninggalkan sholat zuhur sampai habis, sampai masuk waktu asar, dihajar lagi terus. Siang dan malam teradab. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Naudzubillah min. Itu siksaan bagi orang meninggalkan sholat.
Ada sebuah cerita di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada seorang wanita mengadu kepada Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya dia telah berbuat satu dosa yang sangat besar dan dia telah bertobat. Dia memohon kepada Nabi Musa agar Allah menerima tobatnya. Kemudian Nabi Musa bertanya, emang dosa apa yang kau perbuat? Aku telah berzina wahai Nabi Musa, dan aku hamil. Setelah hamil aku lahirkan anak itu dan aku bunuh. Ini sadis ya. Nabi Musa saking takutnya sampai usir ini orang, takut azab itu turun di hadapannya yang bisa menghanguskan antara dia dan perempuan tersebut. Suruh keluar. Semoga Allah nggak menurunkan azab di sini yang dapat menghancurkan kita berdua. Ini perempuan yang bertobat sedih. Dia pun keluar dari rumah Nabi Musa. Ketika itu pun Jibril pun turun kepada Nabi Musa dan berkata, ya Musa, kenapa engkau mengusir orang yang telah bertobat dan ingin agar tobatnya diterima melalui utusannya yaitu engkau? Apakah engkau nggak tahu ada dosa lebih besar dari yang diperbuat orang ini? Itu dosa segitu gede, zina. Zina ini merupakan dosa besar. Ngebunuh orang, dosa besar ya. Ini merupakan dosa yang sangat luar biasa. Bahkan di satu kitab yang judul Al-Kabair, Al-Kabair itu artinya dosa-dosa besar. Itu yang pertama apa? Ngebunuh. Kemudian zina yang kedua. Baru minum keras, khamr, baru judi. Pertama ini zina, ya, ngebunuh baru zina. Kemudian Nabi Musa bertanya, emang ada yang lebih hina lebih besar dari dosa yang diperbuat wanita itu? Kata Jibril, ada. Apa itu ya Jibril? Maka Jibril berkata, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dosanya di sisi Allah lebih besar dari yang diperbuat perempuan itu. Jadi kalau kita meninggalkan sholat, dosa kita lebih besar dari zina dan ngebunuh. Ya, ini harus hati-hati. Dan ini ibadah sholat itu ibadah terakhir yang nanti kelak akan ditinggalkan oleh para umat muslim. Sekarang kita udah banyak lihat orang kayaknya kurang anggap sholat itu merupakan suatu hal yang penting ya. Ada satu cerita lagi di zaman tabi'in. Ada seorang soleh ya. Dia punya kakak perempuan meninggal. Ketika meninggal dia ikut nguburin. Ketika dia ikut nguburin, dia turun ke liang lahat, dompetnya jatuh dia nggak tahu. Dia selesai kuburin, dia pulang, di rumah dicari dompetnya. Kok nggak ada? Ternyata diingat pun mungkin jatuh di kuburan. Dia balik ke kuburan. Baru dipacul satu kali tuh kuburan, keluar api langsung. Ibaratnya penggorengan nasi goreng tuh yang api buh. Ya, atau tabung gas ditebakar tuh begitu. Kaget dia. Pulang nangis-nangis. Tanya sama ibu, wahai ibuku, memang apa yang diperbuat kakakku ketika hidupnya? Ibunya dengar cerita pertanyaan itu langsung nangis. Ini anak tambah bingung. Akhirnya ibu bertanya, memang apa yang terjadi wahai anakku? Aku melihat kuburan kakakku berubah jadi tungku neraka. Padahal baru dikuburin tadi. Apa kata sang ibu? Dia seringkali menunda sholat hingga keluar waktunya. Menunda hingga keluar waktunya. Bukan sengaja ninggalin, menunda sampai keluar waktunya. Itu azabnya kayak begitu. Nauzubillah min. Maka kan di Al-Quran, wailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Apa itu? Neraka wel. Apa neraka wel itu? Neraka tempat di mana manusia diadab sebab ninggalin sholat. Sungguh celaka ini orang. Yang mana? Yang lalai terhadap sholatnya. Artinya apa? Menunda keluar waktunya. Oke, jangan sampai naudzubillah min. Ini banyak kejadian sekarang ini seperti itu. Padahal sholat itu merupakan konektor antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Dinamai sholat itu karena berasal dari kata silah. Silah itu penghubung. Ruh kita ini berasal dari mana? Dari tiupan ilahi. Sebagaimana Adam diciptakan, ketika itu telah berwujud, kemudian Allah tiupkan ruh sehingga hiduplah Adam. Jadi ruh kita ini dari tiupan ilahi. Makanya kalau kita suntuk, kalau kita bawa ke hal-hal yang negatif atau hal-hal yang kurang berfaedah, sesaat aja hilangnya. Kelar dari urusan itu akan kembali lagi ke rasa suntuk, sumpek dan lain sebagainya. Harus bagaimana?
Itu pertanda ruh kita ini perlu dibalikin ke sang penciptanya. Bagaimana caranya? Kita ngaji, sholat sunnah. Karena Rasulullah SAW kalau udah sumpah pusing, beliau bersegera berwudu dan sholat 2 rakaat. Jadi ruh kita ini berasal dari tiupan ilahi. Kalau kita lepas kontrol atau nggak ada koneksi kepada Allah, maka ruh kita ini akan selalu galau di dalam tubuh kita. Makanya kalau orang dia nggak biasa menjaga sholat 5 waktu atau seringkali meninggalkannya, maka jiwanya ini akan jadi buas. Kenapa? Ruhnya nggak pernah dibawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga sumpah berontak. Bagaimana caranya? Biar tenang. Nah, si pembawa ini akan membawa pada hal-hal yang dianggapnya ini hiburan. Entah dia mabok, entah dia ke diskotik, entah dia hal-hal yang menurut mereka itu hiburan buat jiwanya. Selepas dari itu, tambah kacau lagi. Dan jiwanya menjadi buas, nggak peduli lagi yang halal dan haram. Makanya harus kita jaga ini koneksi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sehari 5 kali. Dan setelah dilihat dari sisi medis luar biasa. Banyak membawa dampak kesehatan. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW itu nggak ada sifatnya sia-sia. Semua berdampak positif, baik buat kejiwaan kita maupun buat kesehatan fisik kita. Kalau orang rajin ibadah sholat, itu jarang orang itu tubuhnya ringkih, pasti tubuhnya selalu sehat. Pernapasan, aliran darahnya karena mengalir. Itu kalau sholatnya benar ya. Kalau sholatnya benar, rapi, pasti ada khasiat. Baik khasiat buat fisik maupun buat jiwa. Karena di Al-Quran kan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, bagaimana kalau ada orang dia misalnya DKM atau dia marbot? Maaf, siapa? Anda pernah nemuin orang seperti ini? Di Bekasi waktu itu ada temuin. Allah alam itu orang masih ada pengen. Dia DKM. Katakan marbot lah. Setiap kali mau sholat 5 waktu pasti dia bersihin tuh. Dia bersihin, dia ikut sholat berjamaah juga, nggak pernah tinggal. Tapi nogel tiap hari. Tiap hari nogel kerjanya. Berarti sholatnya ini nggak bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Di mana salahnya ini orang? Pada pelaksanaan atau praktek sholatnya, pada pengaplikasian sholatnya. Apakah rukunnya ada yang salah? Apakah nggak ada kekhusyuan di situ yang merupakan ruhnya sholat? Karena apakah Allah dusta? Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar? Nggak mungkin Allah dusta. Kalau Allah dusta, buat apa kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala? Apa yang diperintahkan Allah itu nggak dusta. Ketika orang melaksanakan sholat dengan sempurna, dari segi rukun, gerakan, bacaan, kekhusyuan, pasti ada khasiat di dalam sholat tersebut. Mencegah dirinya dari perbuatan keji, baik yang muncul dari jiwanya atau dari orang lain yang akan menimpakan dirinya. Jadi kalau ente mau aman, ente nggak perlu baca amalan ini, amalan itu. Cukup sholat yang rapi, zikir yang telah diajarkan oleh para ulama, aman udah. Orang mau jahat bagaimana, lewat, lolos. Kalau ente orang bukan tipe orang yang suka demen baca hizib, bukan tipe demen baca ratib dawam atau wirdu latib, sholat aja yang rapi, dengan aturan yang telah ditetapkan para ulama dan yang telah kita pelajari itu sampai mana kemarin.